Ini waktu di Semarang menunjukkan jam 12.00. Kita mau berangkat dari Semarang menuju Wonosobo, dilanjut ke Puncak Dieng. Nah, berharap nyampe di sana sekitar jam 3 atau jam 4 untuk bisa menikmati terbitnya matahari. Kabarnya di saat-saat itulah momen-momen terindah di puncak Gunung Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berpindah-pindah kendaraan, ya Bapak Ibu ya, jangan berpindah-pindah kendaraan. Takutnya berpindah ke mobil yang sebelah, ternyata ketinggalan ataupun salah masuk ke rombongan yang lain, malah nanti repot. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Dan hari ini ada beberapa tempat yang akan kita lihat, yang akan kita eksplor. Yang pertama, nanti kita akan melihat matahari terbit dari objek wisata Pintu Langit. Terus yang kedua, nanti Bapak Ibu kita geser lagi menuju ke tempat makan sarapan terlebih dahulu, sarapan pagi. Setelah sarapan pagi baru ke objek wisata Candi Arjuna. Di sekitaran Candi Arjuna nanti juga ada fun game-nya ya Bapak Ibu ya, ada kegiatan fun game di sekitaran kompleks Candi Arjuna. Nanti kami arahkan untuk menuju ke tempat fun game itu. Setelah dari Candi Arjuna nanti masih lanjut ke tempat-tempat yang lain, ada objek wisata Kawah Sikidang, ada Batu Pandang Rata Angin. Jadi hari ini ada 4 lokasi wisata yang akan kita lihat, yang akan kita eksplor Bapak Ibu. Nah, terus nanti setelah selesai baru kita akan berwisata belanja dan makan siang. Itu kira-kira kegiatan hari ini yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah. Amin. Karena yang akan kita lihat ini adalah pegunungan Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita harapkan didapatkan. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, nanti untuk sholat subuh sebelum kita sampai ke lokasi wisata yang pertama, nanti kita akan mampir dulu ke masjid Bapak Ibu untuk sholat subuh terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nanti kita mampir dulu ke masjid untuk sholat subuh, baru lanjut lagi ke wisata yang pertama. Itu kira-kira kegiatan hari ini ya. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon keselamatan, kelancaran, kemudahan dan kebahagiaan. Mari Bapak Ibu untuk tundukkan kepala sedang berdoa. Berdoa kami persilahkan. Ini kita sudah hampir nyampe lokasi Dieng. Nah, di sini kebetulan pas sampai sini jamnya jam salat subuh, kita mampir dulu di Masjid Al-Mustaqim. Ini di daerah Kecamatan Kejajar. Nanti kita masih naik lagi ke sana sekitar 15 menit untuk menikmati sunrise-nya. Nah, sementara masih nunggu kawan-kawan yang lagi sholat. Kita ada beli somai dulu. Nah, di sini masih ada yang jualan apa namanya ya, penghangat, sarung tangan sama kupluk peci. Ini berada di lokasi yang disebut Pintu Langit. Pintu Langit, nah itu ada tulisannya Pintu Langit. Kita di sini istirahat dulu sambil nunggu sunrise-nya muncul. Nah, sudah ada tanda-tanda kelihatan nanti di sana ya. Ya, harus bersabar demi mendapatkan momen yang bagus. Ya, sambil nunggu, jangan lupa selfie di sana. Nah, juga di sana itu, atau mungkin di sana itu di atas juga lagi memantau munculnya sunrise. Nah, ada juga di lapangan bawah itu yang tulisannya Pintu Langit. Ini arena selfie dengan background yang cantik, indah sekali. Kita coba naik.
Kapok, wis kawalan. Bur lebih daripada itu. Bagus ya? Bagus ya, Bang? Bagus, alhamdulillah. Dibagus-bagusin juga bagus. Panggilkan masih sama. Nah, jadi di pintu langit ini banyak orang-orang menunggu munculnya sunrise. Dari situ aja, Bu. Jadi untuk perjalanan menuju puncak Dieng, ini biasanya mampir dulu di Taman Langit. Taman Langit inilah di sini. Di sini momen yang dicari adalah momen-momen munculnya sunrise. Nah, ini banyak yang lagi nunggu. Nah, ngobrol biasa aja, Bu. Ya. Siapa yang punya? Itu yang punya jadi. Kok gede-gede ya? Asal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. Nah, bahasa Sanskerta itu terdiri dari dua suku kata, yaitu di dan hyang. Di itu artinya tempat tinggi, Bapak Ibu. Hyang itu artinya dewa atau dewi. Kalau diartikan, Bapak Ibu, Dieng yang berasal dari bahasa Sanskerta adalah tempat tinggi yang bersemayam dewa dan dewi. Itu artinya. Sedangkan ada juga yang berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua suku kata, yaitu adi atau edi dan aing. Jadi adi atau edi dan kata kedua adalah aing. Adi atau edi itu artinya bagus, indah. Bagus itu. Nah, aing itu artinya unik, Bapak Ibu. Apa? Unik. Kalau diartikan, Dieng yang berasal dari bahasa Jawa adalah tempat yang indah, tetapi mempunyai banyak sekali keunikan. Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, yang indah-indah itu seperti apa, karena yang disajikan di sini adalah keindahan alamnya. Terus yang kedua yang unik-unik, Bapak Ibu, banyak sekali keunikan yang ada di dataran tinggi Dieng. Saya ambilkan beberapa contoh saja ya. Yang pertama, di sini itu terdapat anak-anak kecil yang rambutnya gimbal seperti Mbah Surip. Tahu ya? Sudah pernah dengar, sudah pernah melihat, sudah pernah baca pasti di media. Jadi anak-anak rambut gimbal ini berada di desa-desa yang ada di dataran tinggi Dieng. Contohnya ada di desa yang ada di sebelah kanan saya. Itu di sebelah situ itu banyak juga anak-anak kecil yang rambutnya gimbal. Nah, proses dari anak rambut gimbal ini tidak dari lahir langsung gimbal, itu tidak. Ada prosesnya, Bapak Ibu. Biasanya terjadi pada anak-anak yang umurnya balita sampai kelas 1 sampai kelas 2. Nah, prosesnya itu sakit dulu sebelum tumbuh ataupun sebelum nempel rambutnya. Sakit, demam, panas. Nah, setelah nempel itu orang tua tidak boleh memotong rambut gimbal secara sembarangan karena akan tumbuh lagi gimbalnya. Untuk itu, kalau sudah ingin dicukur, anak-anak ini biasanya akan diadakan yang namanya ruatan, Bapak Ibu. Ruatan ini terdiri dari beberapa prosesi rangkaian acara. Yang pertama, itu jamasan. Jamasan itu memandikan si anak sebelum dipotong rambutnya. Terus yang kedua, setelah dijamas itu biasanya akan diadakan yang namanya genduri.
Selamatan ya kalau orang Jawa ya. Terus yang ketiga, sebelum dipotong biasanya anak ini akan mempunyai sebuah permintaan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, itu kira-kira keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua, di Dieng ini terdapat tumbuhan yang cukup langka. Bapak Ibu tadi lihat pepaya tapi kecil. Ah iya. Itu namanya karika, Bapak Ibu. Nah, karika. Karika ini adalah keluarga besarnya pepaya, tetapi buahnya kecil. Rasanya? Sama isinya. Rasanya itu asam, Bapak Ibu. Kalau dimakan secara langsung itu asam. Makanya karika ini sering sekali dibuat manisan karika. Terus yang kedua, Bapak Ibu, di Dieng ini menjadi tempat tumbuh dari tanaman namanya purwaceng. Jadi tanaman purwaceng ini adalah tanaman ginseng yang diolah menjadi teh ataupun bubuk. Nanti cara seduhnya ataupun cara minumnya juga sama seperti teh. Nah, rasanya pedas tapi manfaatnya banyak. Satu, meningkatkan peredaran darah, melancarkan peredaran darah. Terus yang kedua, menambah metabolisme tubuh. Yang ketiga, menambah stamina. Terus hal yang unik berikutnya, Bapak Ibu, di Dieng itu sering beku. Nah, kalau musim kemarau, sudah pernah dengar Dieng itu beku? Itu adalah embun yang ada di sekitaran rumput yang membeku karena suhu turun drastis. Dan itu bukan salju yang turun dari atas dan membasahi ataupun menutupi rumput, itu bukan, tetapi itu adalah embun yang ada di rumput yang membeku karena suhunya turun drastis. Biasanya suhu yang ada di Dieng yang ketika turun drastis itu -1, -2 sampai -3. Kalau ini agak hangat karena kemarin hujan, Bapak Ibu. Nah, itu keunikan yang ada di kita berada di objek wisata Candi Arjuna. Nah, ini ada beberapa tradisi. Yang pertama ini adalah Candi Arjuna. Kalau itu candinya Arjunanya di sini. Dingin dah. Dingin dah. Sana, sini Pak. Terus yang kedua, ya, Bapak Ibu, nanti sedikit informasi jika Bapak Ibu penasaran dengan asap yang mengepul di depan kita. Nanti Bapak Ibu langsung ke arah jembatan saja, ya, ke arah jembatan, mengikuti jembatan, dan keluarnya pun nanti Bapak Ibu harus mengikuti yang jalan yang sudah ada jembatan. Oke, ya. Setelah foto bersama, nih, silakan Bapak Ibu. Jalan ini. Kita ambil langsung sini aja jadi pulang. Tapi disarankan memakai masker karena bau belerangnya itu menyengat sekali. Lihat, belerangnya pekat sekali. Kita segera turun, nggak kuat dengan bau belerangnya. Selamat datang di wisata alam Batu Pandang Ratapan Angin. Oh, dikira itu
Dikira batu tempat kita meratap gitu. Ya, memang Meminta batu apa? itu untuk meratap aja batasannya. Oh iya. Nanti bisa dilihat. Itu dari sana ada apa? Itu parkiran juga, Pak. Oh, Nah, kita parkirannya yang di atas untuk Iya. lebih dekat. eh. Guys, ini ada di Batu Pandang Ratapan Angin. Sebetulnya masih jauh ke atas sana. Cuman saya kelelahan ya sampai di sini aja. Saya shoot dari sini aja ya. Ini nih. Udah terlalu letih.